Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa nih, kita akan membahas masalah-masalah yang lagi rame diperbincangkan di publik, khususnya di kalangan warganet ya atau netizen. Dan seperti biasa yang lagi viral ditemani oleh ada Kak Ade Armando. Halo Halo, Kak Ade. halo Nong, halo semua, halo penonton Cokro TV. Iya, ada Kisanak, Mas Eko pun Eh, tadi. halo, halo. Sekarang udah nggak dikejar-kejar lagi nih, aman. Ya, Oh, Kisanak ya. lagi di Jepang ya, nggak mungkin Oh, dikejar. makanya jadi aman. Dan kita ditemani juga oleh Mas Guntur Romli. Halo Mas Guntur. Halo semua. Oke, nah kita sekarang akan membahas soal ini yang rame ini wacana 3 periode presiden ya. Jadi ini masih rame nih diperbincangkan. Jadi ada beberapa kelompok yang ingin Jokowi itu kembali maju atau memimpin satu periode lagi setelah ini ya. Jadi nanti 2024 itu dimungkinkan untuk Pak Jokowi itu dipilih kembali. Nah, soal ini kemudian ramai diperbincangkan dan bahkan kalau nggak salah hari apa gitu ya, poskonya itu Jokpro, istilahnya Jokowi Prabowo langsung mengusung nama untuk wapresnya, cawapresnya itu dideklarasikan. Ini banyak yang pro dan kontra tentu saja. Nah, bahkan kalau kita melihat dari hasil survei SMRC kemarin ya, ketika dipertanyakan soal 3 periode ini lumayan hasilnya lumayan banyak juga, kalau nggak salah ada 40% lebih ya. Kita akan bahas nih soal ini nih ya. Dan meskipun kita tahu bahwa berkali-kali Pak Jokowi sendiri tidak menginginkan bahwa dia itu atau tidak setuju dengan 3 periode ini. Beliau bilang begini, yang mengusulkan ide atau wacana 3 periode ini ada 3 kemungkinan katanya. Pertama itu karena ingin cari muka dia, ya. Yang kedua ingin menjerumuskan dia, gitu kan. Dan yang ketiga itu ingin menampar muka saya. Ini jelas banget sikapnya ya. Dan terakhir juga kan ditegaskan lagi tuh bahwa dia tidak ingin ikut-ikutan dalam kontroversi wacana 3 periode dan mengajak semua untuk fokus pada penanganan COVID yang sekarang terjadi di negara kita atau di seluruh dunia. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai lagi. Kita langsung akan mulai aja gitu maksudnya. Dan seperti biasa, saya mungkin minta Kak Ade Armando dulu ya, karena kemarin itu Kak Ade juga yang mempresentasikan hasil survei SMAC. Nah ini menarik ya Kak Ade ya. Tentang temuan-temuannya. Mungkin Kak Ade bisa cerita tuh terkait dengan ramainya isu 3 periode ini, wacana 3 periode ini. Gimana Kak Ade? Silahkan. Ya, saya mau komentar sedikit, tapi kok jangan makan di depan kami dong, itu sangat menggiurkan. Oh iya, lapar banget. lapar. Tapi untung acaranya yang lagi viral ya Nong ya. Apapun boleh. Dan ini nanti Mas Guntur jangan merokok nih kayak yang lagi viral sebelumnya banyak yang protes soalnya ya. Pokoknya habis sabar dulu. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Iya, jadi gini, hasil penelitian SMRC ya. Saya mulai dari sana saja ya. Ini kebetulan memang dibikinnya akhir bulan lalu. Jadi sebetulnya penelitian ini dilakukan bukan dalam rangka menanggapi kontroversi gara-gara ada Seknas Jokowi Prabowo ya. Karena Seknas Jokowi Prabowo itu emang mengejutkan kan ya. Bahkan ada banyak kelompok pro Jokowi yang menganggap bahwa ini sih bukan Jokowi beneran nih ya. Ini tidak dikenal sebelumnya, apalagi disandingkannya dengan Prabowo. Ya. Jadi memang survei SMRC ini tidak merespons itu sebenarnya. Lebih awal justru keluarnya. Penelitiannya dilakukan akhir bulan lalu. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pertama ya yang penting adalah sebenarnya 74% rakyat Indonesia itu menolak adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan ada pembatasan maksimal seorang presiden hanya bisa menjabat 2 periode. Nah, ketika si warga Indonesia itu ditanya, Anda setuju nggak kalau ini diubah?
ya, yang 2 kali, maksimal 2 kali ini? Jawabannya 74%, artinya hampir 3/4 rakyat itu menolak, mengatakan bahwa enggak usah, jangan diganti ya. Di situ Jangan firm kelihatan, diubah ya. jangan diubah Undang-Undang Dasar. Nah, padahal Undang-Undang Dasar inilah yang kemudian membatasi masa jabatan Jokowi. Kenapa isunya menjadi boleh enggak Jokowi maju untuk ketiga kalinya adalah karena adanya pembatasan ini. Kalau di zaman Soeharto mah dulu nggak ada masalah kan, sampai berapa kali pun boleh. Nah, jadi itu satu, menolak adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Tapi ketika masyarakat ditanya tentang, tapi kalau Pak Jokowi boleh nggak maju lagi jadi calon presiden 2024? Nah, ini berubah nih angkanya, Nong, ya. Mayoritas tetap menyatakan menolak, ya, menolak Presiden Jokowi untuk maju, tapi angkanya tinggal sekitar 53 atau 54%, ya, yang menyatakan menolak. Sementara ada sekitar 40-an%, 42 atau berapa, saya lupa angka persisnya, itu menyatakan boleh kalau Pak Jokowi maju sebagai capres lagi pada tahun 2024. Jadi memang harus diakui bahwa memang cukup tinggi, walaupun mayoritas tetap mengatakan bahwa tidak, jangan Pak Jokowi maju lagi. Tapi angkanya kan tiba-tiba jadi 40-an% itu artinya mencerminkan bahwa sebetulnya harapan bahwa Pak Jokowi itu maju itu masih cukup tinggi, ya, tidak rendah seperti yang menyatakan soal perubahan Undang-Undang Dasar tadi. Nah, angka inilah yang kemudian menjadi ramai dibicarakan, ya. Apakah ini berarti bahwa masyarakat masih menghendaki Pak Jokowi? Ya, mestinya angka itu menunjukkan seperti itu. Tapi apakah ini artinya diizinkan adanya perubahan Undang-Undang Dasar, artinya amandemen lagi nih Undang-Undang Dasar, kan untuk bisa maju untuk ketiga kalinya ya Undang-Undang Dasar harus diubah, ya, nggak ada pilihan lain. Dan itu harus MPR yang mengubahnya, ya. Nah, itu pertanyaan yang jadi dua pertanyaan yang berbeda, tapi angkanya memang menarik untuk dibicarakan. Itu dulu saya antar ya dari hasil penelitian kami. Nah, ini kita ke Mas Eko nih sebagai pendukung Jokowi kelas berat. Sebenarnya kita juga semuanya pendukung Jokowi, tapi kita andaikan kita berempat ini Mas Eko nih lah yang paling berat gitu ya posisinya nih. Di kantor kita panggil dia Joko. Iya, kadang-kadang Wiwi. Nah, mungkin Mas Eko tuh tahu sebenarnya siapa aja sih di belakang Seknas yang mengusulkan atau mengusung pasangan Jokpro ini. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari wacananya atau idenya, inspirasinya itu kenapa kok ada keinginan dari teman-teman ini untuk mengusung dua orang ini yang tadinya sangat berlawanan ya di pemilihan sebelumnya gitu. Iya, saya sih ngelihat ini sebetulnya mindernya elit-elit partai menanggapi fenomena politik. Kalau kita lihat survei, elit partai yang elektabilitasnya tinggi cuma Prabowo. Yang lainnya, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, itu bukan elit partai. Itu adalah representasi orang yang di luar lingkaran elit partai. Sehingga kemudian elit partai mau ngambil lagi wilayah kekuasaannya kembali ke tangannya. Nah, kemudian salah satunya adalah wacana 3 periode ini. Kenapa? Karena kalau 3 periode ini yang harus dilalui adalah amandemen undang-undang. Amandemen undang-undang itu semata-mata semuanya ada di tangan elit partai. Jadi menyatukan Prabowo kan juga udah mentok. Popularitasnya sudah 90%, elektabilitasnya nggak naik 20%, bahkan cenderung turun. Sementara yang non elit partai, terutama Ganjar Pranowo misalnya, itu melambung terus. Dan elit-elit partai kayak Mbak Puan, dan lain-lain, itu kan pasti merasa ini apa sih, saya yang elit partai kok yang dapat tepuk tangan malah orang yang di luar lingkaran elit. Jadi mereka mau ngambil lagi kekuasaan ini. Logikanya itu dia tadi menyatukan Jokowi dengan Prabowo lah, 3 periode lah, dan lain-lain. Dan fenomena ini terbaca di banyak tempat, kayak misalnya pergesekan antara atau disingkirkannya Ganjar Pranowo di PDI misalnya. Itu kan juga salah satu fenomena yang lain.
3 periode saya juga membacanya itu. Elit partai ingin mengambil kembali wacana politik atau kekuasaan politik yang sekarang lagi sebesar-besarnya dinikmati oleh rakyat. Karena rakyat yang punya hak memilih calon presiden, rakyat yang punya suara, rakyat yang punya elektabilitas, sementara elit partai nanti cuma bisa siapkan tiket. Dia nggak mau cuma itu, dia mau pengen kekuasaan yang lebih besar lagi. Makanya soal 3 periode, soal dan lain-lain, ujung-ujungnya bangsa ini ditentukan oleh para elit partai itu kan. Karena soal amandemen itu kan nanti semata-mata itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini juga ngejorokin Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sendiri dulu lahir bukan dari elit partai. Elit partai ini sudah merasa kecolongan selama 10 tahun karena Jokowi bukan lahir dari elit partai, dan kemudian mereka pengen mengembalikan itu lagi, dan mereka nggak mau kondisi seperti ini diteruskan. Artinya nanti ada setelah Pak Jokowi ternyata bukan elit partai lagi yang berkuasa. Makanya mereka motong dengan isu 3 periode ini. Itu dan kita tahu Pak Jokowi sendiri karena sadar bahwa dirinya bukan bagian dari elit partai dan lahir dari dorongan publik reformasi, makanya dia berkali-kali ngomong ini mau jorokin saya, ini mau menampar muka saya, menampar muka saya, mempermalukan dan atau mau menjilat. Dan yang paling penting, kalau gerbang amandemen itu dibuka, saya khawatir bukan cuma soal periodisasi presiden yang diubah, nanti yang diubah semuanya, dan itu semuanya kita syariat akan itu bisa masuk itu. Syariat bisa masuk, kemudian mungkin tata cara pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR. Jadi itu kayak kotak Pandora yang sangat berbahaya, dan menurut saya ini permainan bahaya, dan elit-elit partai ini kehilangan kendali atas politik gitu. Dan sekarang politik dikuasai oleh publik beneran gitu. Saya pikir itu. Iya, ini menarik nih dari Mas Eko ini. Jadi oligarki partai akan bisa-bisa akan kembali lagi ya, yang selama ini yang diperjuangkan dulu di reformasi itu, di zaman reformasi kan dikembalikan ke rakyat. Nah, ini juga yang poin yang saya baca dari tulisannya Mas Guntur terkait wacana 3 periode ini, yang dia bilang bahwa pengusul atau yang punya ide soal 3 periode ini, wacana presiden 3 periode ini adalah pengkhianat reformasi katanya. Tegas banget nih Mas Guntur bilang. Mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud dengan pengkhianat reformasi itu gimana itu? Ya, terima kasih. Soal reformasi, tuntutan dari reformasi kan waktu itu selain turunkan Soeharto kan juga pembatasan masa jabatan presiden. Dan itu yang kemudian dituangkan dalam TAP MPR nomor 13 tahun 98, bahwa presiden yang sudah terpilih atau yang sudah menjabat bisa mencalonkan untuk 1 periode lagi, yang artinya itu adalah 2 periode. Dan ini merupakan amanat dari gerakan reformasi yang waktu itu ingin menurunkan Soeharto dan juga memberi batasan jabatan kepada presiden. Nah, kalau sekarang ada gerakan yang ingin menambah periode jabatan presiden menjadi 3 periode, maka itu sama saja dengan mengkhianati dengan gerakan reformasi. Yang saya kira dan saya lihat tokoh-tokohnya sekarang yang bersuara seperti itu juga terlibat dalam gerakan reformasi. Dan ini juga ingin menciptakan sosok tirani baru, sosok seorang penguasa absolut yang baru dengan bermain-main bisa menambah jabatan periode. Ini seperti misalnya yang terjadi di Turki dengan Erdogan, yang ketika dia sudah tidak bisa mencalonkan sebagai seorang perdana menteri, mengubah sistem parlementer menjadi presidensil. Itu juga yang terjadi di Rusia dengan Putin misalnya, dengan mengubah dari parlementer menjadi presidensil. Dan ini bisa terjadi di Indonesia kalau misalnya saat ini Pak Jokowi umurnya 60 tahun. Kita ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Jokowi. Kalau 3 periode lagi, ya itu bisa umur berapa nanti beliau? 75. Nah, 75 misalnya. 70-an bahkan ya. 65-an ya. 65 atau 670 nanti. Kalau nanti ada gerakan misalnya masih Pak Jokowi itu dicintai, bisa ada gerakan lagi untuk
beliau menjabat lagi. Kalau kita lihat misalnya, kalau untung umur itu seperti Pak Mahathir, jangan-jangan sampai 90 tahun Pak Jokowi bisa jadi presiden. Atau seperti dulu zaman Bung Karno, yang bagi pendukungnya ingin dengan dalih keluar dari polarisasi politik zaman itu, ada kubu agama, ada kubu komunis, ada kubu nasionalis, Nasakom itu akhirnya beliau didorong-dorong untuk menjadi presiden seumur hidup. Dan kita tahu bagaimana akhir dari riwayat politiknya Bung Karno. Beliau meninggal dalam kondisi tahanan rumah, kemudian juga beliau meninggal dalam kondisi nama yang tercemar. Nah, ini yang saya lihat selain upaya 3 periode itu untuk mengkhianati reformasi, sisi yang lain adalah benar kata Pak Jokowi ingin menjerumuskan beliau. Kalau kita melihat sejarah bagaimana nasib yang terjadi kepada Bung Karno, ya. Ini yang tidak ingin saya sebagai orang yang mencintai Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi dari 2014, 2019, pendukung dua periode Pak Jokowi, tidak ingin Pak Jokowi itu seperti apa yang terjadi pada Bung Karno, ya. Meskipun misalnya ada survei dari SMRC, ada 40% yang setuju apabila Pak Jokowi menjabat lagi atau 3 periode, itu kita melihatnya sebagai pengakuan dari rakyat Indonesia yang masih mencintai Pak Jokowi. Tapi jangan dibaca adalah kesempatan atau dukungan untuk mencalonkan lagi, karena opini publik, opini masyarakat itu selalu berubah-ubah. Nah, lebih baik Pak Jokowi meninggalkan jabatan pada 2024 nanti dengan warisan yang luar biasa, dengan sosok yang masih sangat dicintai, dan memulai tradisi baru, apa yang disebut dalam falsafah Jawa itu lengser ke Prabon, madeg pandito. Ketika seorang raja sudah turun dari tahtanya, maka dia menjadi penasehat, pandito, menjadi tokoh yang dihormati, menjadi tokoh bangsa. Dan inilah kita melihat tradisi yang belum ada di negeri ini. Kalau kita misalnya melihat bagaimana tradisi Presiden Amerika Serikat, ya, seorang mantan presiden menjadi tokoh bangsa yang tidak lagi terjebak dalam politik praktis, tidak terjebak lagi dalam politik aliran, partai politik dan sebagainya, tapi benar-benar sebagai tokoh, ya, yang dihormati, tokoh bangsa yang bisa dihargai warisannya dengan tidak terlibat dalam politik praktis. Jangan mencontoh politik Israel, ya. Bagaimana mantan Perdana Menteri seperti Netanyahu pernah menjadi Perdana Menteri tahun 96, kemudian kalah, kemudian bertarung lagi, itu yang menyebabkan kebuntuan politik yang ada, ya. Nah, ini kita ingin ada tradisi politik yang baru, tradisi raja-raja Nusantara, seorang raja yang sudah lengser ke Prabon menjadi seorang pandito, seorang penasehat, atau kita melihat tradisi politik yang ada di Amerika. Itu yang saya lihat begitu. Oke, terima kasih. Nah, salah satu nih tadi juga disebutkan, sempat disinggung juga sedikit oleh Mas Guntur, bahwa adanya wacana 3 periode ini adalah untuk, katanya nih, sebagai salah satu solusi untuk mencairkan polarisasi yang sekarang ini terjadi di masyarakat karena adanya pemilu, ya, atau misalnya yang paling parah itu adalah Pilkada 2017 Jakarta gitu. Dan itu terjadi juga di Pilpres kemarin gitu kan. Makanya kemudian yang dimunculkannya adalah 2 sosok ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi untuk menjadikan solusi polarisasi itu adalah dengan cara itu, katanya. Ini salah satu yang saya baca dari kenapa itu dimunculkan. Nah, menurut Kak Ade, bisa nggak sih soal tujuan atau alasan dari ini tuh diterima? Apakah benar ini menjadi solusi untuk tidak terjadinya polarisasi lagi di masyarakat dengan memunculkan 2 sosok ini? Ya, alasan tentu saja bisa dibuat-buat, ya, Nong. Tapi memang kalau dalam pandangan saya, justru yang akan terjadi begitu
wacana ini diangkat nanti, misalnya wacana untuk mengubah undang-undang dasar ini diangkat, udah akan pecah ya. Kenapa? Memang data kita juga menunjukkan bahwa sebetulnya yang mendukung, ada pola yang menunjukkan siapa yang mendukung dan menolak pencalonan kembali Presiden Jokowi ya. Hasil survei SMRC ini jangan dibaca hanya sebagian, tapi begitu ini di breakdown, kita sudah melihat nih siapa saja yang menyatakan mendukung agar pencalonan kembali itu diizinkan ya. Yang mendukung secara sangat keras itu adalah para pemilih PDIP. 66% pemilih PDIP itu menyatakan Pak Jokowi bisa maju lagi ya. Tapi jangan salah, di sisi lain ada polarisasi, ada kelompok yang sangat keras menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak boleh maju lagi, yaitu pendukung PKS, pendukung Demokrat, pendukung Gerindra, dan pendukung P3. Itu di atas 70%, Nong. Ya, pemilih masing-masing partai itu yang menyatakan menolak. Dan yang sisanya ada di tengah. Golkar misalnya, Nasdem misalnya, PAN misalnya, itu adanya di tengah-tengah, ya 50%. Jadi sekarang kita bisa bayangkan begitu gagasan ini bergulir, ya, itu kan memang pertarungan akan berlangsungnya di ruang-ruang elit ya, di DPR, di MPR. Tapi begitu ini diangkat, itu saya sudah bisa bayangkan betapa masyarakat akan bergerak, akan menyatakan penolak, sebagian menerima, bahkan kelompok-kelompok seperti Gerindra itu, walaupun sudah berusaha diambil hatinya oleh kelompok Jokowi Prabowo dengan menempatkan Prabowo sebagai cawapresnya, ya. Tapi kan bagi kelompok Gerindra yang tadi dikatakan, ya kita akan melihat bahwa ya mendingan Prabowo yang maju daripada Jokowi yang maju kan. Maka kita bisa bayangkan pertarungannya udah akan dimulai, perpecahan justru akan dimulai ketika gagasan tentang atau digulirkan di DPR, di MPR ya, akan terpecah tuh, dan elitnya akan terpengaruh oleh perpecahan itu. Jadi jangan nunggu lama-lama, perpecahan justru akan sudah terjadi, itu gagasan ini berusaha direalisasikan di MPR. Jadi di luar persoalan-persoalan yang tadi, yang saya pikir sangat valid untuk mengingatkan, jangan-jangan begitu perubahan pasal masa jabatan ini diubah, dan itu artinya mengubah undang-undang dasar, akan rame perubahan pasal-pasal lain, termasuk soal pasal siapa yang memilih presiden. Ya, dan saya setuju sekali dengan Guntur, selalu ingat ya buat teman-teman, saya semua nih di ruangan ini adalah orang-orang yang mendukung Jokowi ya. Tapi kekuasaan itu memang harus tidak boleh absolut, tidak boleh untuk selama-lamanya. Pengalaman Bung Karno, pengalaman Pak Harto, barangkali kita lihat beruntunglah menghentikan Pak SBY itu di 2 masa jabatannya kan, dan Pak SBY juga tidak punya masalah dengan itu. Tapi kita bisa bayangkan kalau itu lebih dari 2 kali, barangkali ada persoalan-persoalan serius yang akan terjadi begitu Pak SBY lebih lama dari 10 tahun dia memimpin. Yang kita khawatirkan adalah sama-sama Pak Jokowi ini, kita percaya dia orang baik dan kita mencintainya, tapi memang dia harus berhenti pada 2024 ya, supaya apa yang tadi kita khawatirkan tidak terjadi. Tapi peringatan pertama tadi adalah pecahnya bangsa gara-gara gagasan perubahan undang-undang dasar itu hampir pasti terjadi. Jadi bahkan kalau menurut Kak Ade, alasan bahwa ini untuk menghentikan polarisasi yang terjadi di masyarakat, justru bahkan akan menciptakan polarisasi yang makin akut ya, dengan dibukanya amandemen Undang-Undang Dasar yang sekarang bergulir itu ya. Gitu. Jadi bayangkan masa masyarakat sipil akan berhenti nih, akan yang gabungan itu akan menarik masyarakat sipil yang kita sebut SJW gitu ya, ketemu dengan pendukungnya PKS, ketemu dengan pendukungnya Gerindra, gabung itu semua. Terus kalau Mas Eko nih, gimana tanggapan untuk melihat bahwa tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini tuh soal pertarungan elit partai politik aja nih kan, itu ada keseriusan nggak sih kalau melihat dari sekarang kita lihat ininya ya, di publik itu, misalnya Mas Eko kan sering ngelihat yang terjadi pernyataan-pernyataan tokoh politik itu di Twitter gitu. Ada nggak sih kecenderungan memang serius untuk membuka kembali amandemen itu? Bukan hanya untuk misalnya wacana 3 periode ya, tapi untuk tema-tema yang lain gitu.
Iya, kalau untuk 3 periode ini, pertanyaan saya gini, kalaupun undang-undang diamandemen, kemudian ada pemilu lagi, apa Pak Jokowi pasti terpilih kembali? Kalau yang kepilih orang lain gimana 3 periode? Kalau Anies yang kepilih 3 periode, wow, gitu loh. Itu kan resiko yang harus kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya ada yang coba-coba dilihat dari survei tadi Bang Ade udah ceritakan satu partai sangat dominan gitu, dukung 3 periode itu kayaknya ada yang mencoba-coba. Ini ada nih ruang nih, kebetulan Pak Jokowi bagus. Sama seperti dulu pada zaman Bung Karno atau zaman Pak Harto. Kebetulan penguasaan politik sudah maksimal. Ngapain kita harus bertarung lagi secara politik gitu loh. Jadi pingin mencoba-coba gitu loh. Tapi menurut saya mereka harus berhadapan dengan rasionalitas publik. Ini coba-cobanya serius. Kemarin bahkan selevel Kodari gitu, seorang konsultan Barometer politik, ya. barometer, malah sudah mengibarkan bendera. Ini kan coba-cobanya bukan coba-coba main-main. Pasti ini coba-coba sangat serius, dan kita juga akan menghadangnya secara sangat serius gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak mungkin seorang konsultan politik, bisnis, kemudian sudah coba-coba isu ini nggak mungkin kalau nggak ada kekuatan besar di belakangnya. Ada bohirnya ya kok. Ada bohirnya yang serius, dan ini bukan uang kecil, bukan hal kecil. Yang kasihan Pak Jokowi. Ya. Bayangkan di ujung masa kepemimpinannya yang sudah cukup berhasil di mata kita, tingkat kepuasan publik di atas 70%, menghadapi pandemi, tiba-tiba harus diimitkan sebagai orang yang rakus kekuasaan. Ini kan luar biasa. Dan dalam konteks itulah kita harus menentangnya, kita harus memagari Pak Jokowi agar tidak terjebak pada permainan elit partai ini atau orang yang coba-coba ini. Karena walaupun gimana Pak Jokowi adalah representasi kita, representasi publik, representasi rakyat yang dulu dipilih tiba-tiba nongol sendiri bukan dari lingkaran elit ini. Jokowi adalah kita ya. Nah, jadi memang kan, ini, jadi memang istilahnya itu ada godaan. Ada godaan karena Pak Jokowi juga kan tadi dibilang oleh Mas Eko, secara tingkat kepuasan publik itu kan cukup besar, 70%. Iya, tinggi. Terus kondisi kita juga kan kayak sedang gawat darurat ya. Memang ada pemikiran kemudian, wah ada juga tuh alasannya selain yang tadi saya sampaikan soal polarisasi yang terjadi di masyarakat. Itu juga ada karena faktor emergensi katanya. Soal bahwa kondisi kita ini sedang mengalami COVID dan butuh kayak semacam pemimpin yang memang sudah teruji seperti Pak Jokowi. Nah, itu juga yang kemudian dijadikan alasan juga gitu. Nah, padahal Pak Jokowi sendiri juga mengajak kepada kita untuk memang fokus kepada penanganan ini. Ini gimana nih? Mas Guntur sendiri, ini lagi jalan-jalan nih Mas Gunturnya. Atau siapa nih? Iya, kalau menanggapi itu. Lagi polusi suara. Jadi gini menurut saya, ketika mereka yang mengusulkan 3 periode kemudian menggunakan dalih soal menghindari polarisasi politik, maka di situ saya semakin yakin bahwa mereka memang sedang ingin menciptakan pemimpin otoriter, pemimpin yang absolut, karena hanya dengan sosok pemimpin otoriter yang absolut itulah semacam perbedaan politik, polarisasi politik itu bisa dihentikan. Nah, kalau kita bicara dalam demokrasi, dalam reformasi, semestinya perbedaan politik itu kan harus disemangati, harus dianjurkan untuk menciptakan, untuk menghadirkan mana ide-ide yang lebih baik untuk membangun bangsa ini. Ada pemerintah, ada oposisi, ada check and balance. Ini kan salah satu dari syarat demokrasi. Tetapi ketika seorang pemimpin yang ingin dilahirkan sebagai pemimpin yang otoriter, yang absolut, apakah itu di zaman, dan kita pernah mengalami, di zaman Orde Lama, ataupun di Orde Baru, ya, sehingga atas nama perbedaan, apapun perbedaan itu, apakah dianggap sebagai musuh politik, atau sebagai polarisasi politik,
itu dimusuhi. Nah ini yang menurut saya sangat berbahaya dan bertentangan dengan asas dari demokrasi yang sehat dan juga perjuangan reformasi tahun 98 yang sudah kita lalui bersama-sama. Maka makin tepat menurut saya bahwa mereka memang adalah pengkhianat reformasi. Kemudian yang kedua menurut saya juga adalah dalam polarisasi politik yang menurut saya yang berbahaya ya. Polarisasi kan tadi Bang Ade sudah menyampaikan bahwa dengan 3 periode pun malah menciptakan perpecahan bangsa dan polarisasi politik yang lain. Itu jelas sekali. Dan di sisi lain ya, kita nggak boleh alergi terhadap perbedaan politik, karena tadi saya sampaikan bahwa ini adalah mekanisme yang sehat dalam demokrasi, ada check and balance ya, ada pemerintah, ada posisi, ada kritik dan sebagainya. Kemudian yang lain juga yang menurut saya yang harus kita lihat bersama, yang tidak boleh perpecahan ya kan. Ya, perbedaan nggak masalah. Polarisasi itu jelas, ada partai politik, ada pemerintah, ada oposisi, itu lazim. Nah, kita perlu melihat apa yang tidak boleh bukan perbedaan tapi adalah perpecahan. Kemudian polarisasi politik dalam berdasarkan apa yang tidak boleh. Nah, selama ini yang berbahaya bagi kita polarisasi politik berdasarkan politisasi isu sara, suku, agama, ras dan antar golongan, khususnya agama. Nah, yang wajib kita hentikan adalah polarisasi politik yang mempolitisasi isu sara, khususnya isu agama. Nah, selama ya politisi sara ini, politisi agama ini tidak dihentikan, baik dari tingkat yang paling level kecil, pemilihan kelas saya sebut, beda agama jadi isu, siapa yang layak menjadi ketua kelas, atau sampai level yang paling besar, pemilihan umum, pilpres, pileg, dan sebagainya, apalagi pilkada, pilgub, pil wali kota, dan sebagainya, ini yang berbahaya, polarisasi yang ada di Indonesia, itu yang harus dihentikan, bukan dengan alasan ingin menghentikan polarisasi, kemudian membuka ruang munculnya sosok pemimpin yang tiran, pemimpin yang otoriter, ya, yang absolut, yang kita sudah pernah mengalami sejarah ini dalam Orde Lama dan Orde Baru. Jangan lagi kembali ke belakang. Mari kita sama-sama belajar sejarah, ya, apa yang sudah kesulitan, kesusahan, penderitaan, kegagalan yang menimpa kita, jangan sampai diulangi lagi. Itu menurut saya. Iya. Iya, itu benar, itu poin yang paling penting itu ya. Kita udah punya sejarahnya, jadi jangan mengulang itu. Nah, yang tadi saya pertanyakan itulah Kak Ade, yang soal bahwa kondisi sekarang terkait misalnya kondisi pandemi COVID itu membutuhkan pemimpin yang kuat, yang sudah teruji gitu. Itu gimana itu? Itu juga salah satu alasan itu, sehingga bukan lagi masalah soal amandemen itu direvisi ya, tapi kebutuhan untuk mendapatkan atau apa istilahnya itu dipimpin oleh seorang leader yang kuat itu, strong leader itu. Ya, ya apakah Jokowi itu strong leader? Kita barangkali tidak menggambarkan dia sebagai seorang pemimpin yang strong kan, dalam artian bertangan besi dan seterusnya. Yang diperlukan adalah pemimpin yang dapat memimpin bangsanya untuk melewati masa-masa yang sulit kan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ya kita tahu dalam berapa tahun lagi sekarang, 2,5 tahun ya dari sekarang. 2,5 tahun lagi, 2 tahun lah efektifnya ya. Kita harus punya pemilu yang baru ya. Ya, kewajiban kita sebagai sebuah bangsa yang demokratis, yang berdaulat, ya kita harus cari penggantinya Pak Jokowi. Kalau kita menganggap Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat baik, dan betul yang tadi dikatakan, ya orang yang kalau kita anggap sebagai Pak Jokowi itu adalah orang yang baik gitu ya, yang bisa kita percaya, orang yang kemudian juga akan dipercaya oleh Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi tetap akan berada di lingkaran kekuasaan sana, tidak sebagai seorang ketua, sebagai seorang presiden, bukan sebagai seorang atasan, tapi orang yang bisa memberikan masukan buat si presiden baru ini tentang bagaimana how to handle things kan. Dan masa sih di Indonesia nggak ada orang itu ya, itu ada pasti orangnya. Jadi memang demokrasi itu menuntut masyarakat untuk kerja keras dong. Kita nggak bisa cuma tidur-tidur, kita harus mencari orang, menggalang suara, sejak awal sudah menentukan kira-kira nih orang-orang terbaiknya seperti apa. Saya barangkali akan mengajukan nama Pak Ganjar Pranowo, di kubu lain akan mengajukan nama mungkin Anies Baswedan, kubu lain akan mengajukan nama Ridwan Kamil dan seterusnya. Ya itu kan biasa-biasa saja.
Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa yang bisa menyelamatkan bangsa ini cuma satu orang. Enggak, banyak orang. Ini kerja kolektif kok. Pak Jokowi juga tidak akan menganggap ini sebagai semata-mata keberhasilan dia, ya. Nah, itu tadi. Tapi masalahnya kalau kita berhenti mau bekerja keras itu, kita ambil jalan pintas. Jalan pintasnya adalah yuk kita ubah Undang-Undang Dasar 45, kita minta para elit untuk mengubahnya agar beliau bisa tetap berada di sana. Yang kemudian ternyata harga yang harus dibayar, percaya terlalu deh, mahal. jauh lebih Mahal, mahal, Bang. terlalu mahal. Sudah berulang-ulang sejarah kita mengatakan kalau saja barangkali Pak Bung Karno itu tidak pernah menjalankan demokrasi terpimpinnya, tidak pernah menjadi presiden seumur hidup. Kalau saja barangkali Pak Harto itu berhenti tahun 81, ya, tahun 80-an, itu kondisi Indonesia akan jauh lebih baik. Jadi kenapa pula kita tersandung pada terjerembab dalam lubang yang sama? Itu cuma keledai katanya melakukan itu. Nah, bangsa ini bukan bangsa keledai. Oke. Nah, itu yang menarik gini, Tenong. Tahapan Pilpres itu tinggal 9 bulan lagi. Kalau dari kemarin keputusan KPU ya, apakah 9 bulan itu cukup untuk melakukan prosesi amandemen undang-undang? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, jangan-jangan ini cuma usaha untuk mengerek elektabilitasnya Prabowo. Nanti Jokowi dipasangin sama Puan, mengerek elektabilitasnya Puan. Gitu loh. Karena mereka sudah mentok elektabilitasnya, kemudian jadi koprol politik ini pakai isu aneh-aneh, pengen ngejorokin Pak Jokowi dengan isu 3 periode. Jangan-jangan gitu, malah cuma sesederhana itu persoalannya sekarang. Jangan-jangan berarti itu feelingnya, istilahnya dianggap feeling yang Pak Jokowi bilang ini menjerumuskan saya, itu betul adanya ya. Jadi sudah kerasa gitu, suasana bahwa ini akan malah benar-benar merugikan posisinya Pak Jokowi ya. Iya, karena tingkat kesukaan pada Pak Jokowi masih tinggi, orang-orang pengen nempel. Yang tadinya berseberangan tiba-tiba pengen cium tangan, Jokowi Prabowo gitu loh. Nanti Jokowi Puan atau Jokowi siapa lagi. Pak Jokowi dijadikan boneka untuk ini sambil dijorok-jorokin dengan isunya 3 periode dia yang jadi seolah-olah haus kekuasaan, padahal orang-orang ini yang cuma pengen nempel untuk popularitas atau elektabilitas. Iya. Oke, Mas Guntur, ini mungkin juga kita sebagai closing statement ya, karena waktunya kita udah cukup panjang juga nih ngobrol soal 3 periode ini, presiden 3 periode ini. Silakan Mas Guntur. Menurut saya survei dari SMRC yang menginginkan Pak Jokowi itu menjadi presiden 3 periode itu merupakan salah satu berkah dari bukti ya dari kepemimpinan Pak Jokowi yang dicintai dan berhasil ya. Dan bagi saya, dan saya sebagai pendukung Pak Jokowi malah berharap Pak Jokowi menjadi tauladan, menjadi barometer dari pemimpin Indonesia selanjutnya. Tuh lihat, Pak Jokowi ketika turun pun masih sangat dicintai. Masih banyak yang ingin dia mencalonkan menjadi tiga periode lagi. Nah, ini kan salah satu dari bentuk kecintaan rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi. Tetapi pada sisi yang lain ya Pak Jokowi memilih sebagai seorang negarawan, sebagai tokoh bangsa yang meninggalkan jabatannya dengan penuh kenangan yang manis, kenangan yang indah, dengan warisan yang agung ya bagi rakyat Indonesia, dengan tidak tergoda bagi para penjilat, bagi para pengkhianat yang ingin menghancurkan sendi-sendi demokrasi yang sudah kita perjuangkan bersama-sama pada era reformasi itu. Dari saya, terima kasih. Iya, Mas Eko ya. Sebelum nanti ditutup oleh Kak Ade nih, biasanya Kak Ade katanya terkenal dengan closing statement-nya yang Yahud. Iya. Kayak Maman Suherman. Iya. Iya. Bagi saya pertama wacana 3 periode ini wacana elit gitu loh, dan itu yang jadi merepotkan kita. Yang kedua itu pengen mengambil lagi hak politik publik menjadi hak politik elit karena mereka merasa sudah kehilangan pengaruhnya terhadap politik terutama di Pilpres. Yang ketiga, saya khawatir jangan-jangan ini cuma gimmick marketing untuk naikin orang-orang tertentu sambil ngedompleng Pak Jokowi. Naikin nama Prabowo, makanya Jokowi Prabowo. Nanti naikin nama Puan, Jokowi Puan. Nanti naikin nama siapa gitu loh. Jadi ini kayak gimmick marketing aja yang bikin kita repot, dan nggak usah kayak gitulah.
itu menyesatkan publik gitu. Makasih. Gimmick marketing yang mahal banget. Iya, kasihan Pak Jokowi. Iya, iya. Gimana Kak Ade? Ya, saya harus berpantun nggak untuk menutup ini? Ya, lebih bagus berpantun kayak ketua partai gitu kan, kalau habis pidato berpantun. Berpantun. Enggak. Ya, saya sih nggak bisa menambahkan banyak karena apa yang disampaikan oleh Guntur dan Eko sudah sangat adalah hal-hal yang perlu kita bawa terus ke depan ini, karena pada akhirnya memang yang terpenting, selalu ingat yang terpenting kepentingan bangsa. Kalau kita mau kepentingan kita sendiri, barangkali ya kita sih akan sangat senang. Ya, kita juga adalah orang-orang yang bahagia dengan Pak Jokowi, dan kita juga selalu takut dengan coba kalau nanti diganti oleh Prabowo, Anda siap? Ya, that's life gitu kan. Ya kita harus berupaya agar yang menang jangan Anies, jangan Prabowo, jangan Puan kan gitu ya. Ya, tapi that's life. Demokrasi adalah semacam itu. Ya, kita memang harus senantiasa berpikir at the end yang terpenting adalah kepentingan bangsa. Di survei SMRC ini juga punya data yang menunjukkan bahwa 80% rakyat Indonesia menyatakan Indonesia berada di jalan yang benar. Dan itu artinya berada di jalan yang benar ya kita punya presiden yang benar, undang-undang dasar kita benar, NKRI itu benar, Pancasila benar, pembangunan benar ya. Jadi kita jangan rusak, persis seperti yang dikatakan oleh Guntur dan Eko tadi. Selalu berpikir demi kepentingan bangsa. Jadi karena itu kita tolak gagasan tentang pencalonan kembali Pak Jokowi sebagai presiden 3 kali. Oke ya, jadi meskipun kita ini semua adalah pendukung pendukung terberat istilahnya Pak Jokowi, tapi bukan hardlinersnya Pak Jokowi, tapi bukan kemudian kita itu happy dengan isu 3 periode ini, tapi justru kita menolak habis-habisan karena yang tadi didiskusikan bahwa banyak mudorotnya ya. Soal alasan-alasan untuk jadi solusi polarisasi segala macam itu justru terbantahkan tadi, juga soal strong leader, butuh kepemimpinan yang kuat dan teruji juga tadi sudah terbantahkan juga. Jadi memang tidak ada alasan lagi untuk mewacanakan Pak Jokowi maju menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Karena kita ini bangsa yang sangat kaya, ya, bangsa yang juga pemimpin-pemimpinnya juga yang muda-muda juga banyak, artinya penerus dari Pak Jokowi itu nggak akan hilang gitu, malah justru mungkin akan terlihat bagus juga kalau misalnya Pak Jokowi tadi dibilang lengser atau selesai dengan memberikan jejak yang sangat bagus dan jadi tauladan buat semuanya. Jadi pesan kita jelas kepada para pengusung wacana 3 periode, hentikan ya, mendingan kita fokus deh kepada kerjaan-kerjaan yang lain, jangan coba untuk membuka kotak Pandora yang tadi dibilang oleh Mas Eko, membuka kembali amandemen yang nanti ujung-ujungnya akan kemana-mana. Saya kira penonton Cokro TV juga setuju dengan apa yang kita sampaikan dan sikap kita ya, Kak Ade, Mas Guntur, Mas Eko. Semoga kita tetap menjaga bangsa ini untuk kemaslahatan kita semua dan jangan sekali-kali memecah belah bangsa ini ya, terus maju. Pokoknya kita fokus lah bagaimana pandemi ini cepat berakhir, dukung Pak Jokowi, kita semua harus cepat divaksin ya, dan supaya kembali normal lagi nih kehidupan kita. Terima kasih Kak Ade, terima kasih Mas Eko, Mas Guntur, kita nanti ketemu lagi ya dalam program yang lagi viral berikutnya. Salam semuanya, sehat. Salam. Thank you. Thank you semuanya. Semua, assalamualaikum. Salam, keren. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.